Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Al-Ghafari dengan NIM 24020001535. Mahasiswa jurusan Computer Science di BINUS University Online Learning. Hari ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang pengenalan aplikasi terdesentralisasi berbasis blockchain. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep decentralized application atau DApps. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dalam memberikan pemahaman dasar mengenai konsep dan cara kerja decentralized application, termasuk komponen utamanya, fungsi smart contract, dan perbedaan dengan aplikasi tradisional. Nah, dalam video pembelajaran ini kita akan belajar tentang konsep dasar aplikasi terdesentralisasi, juga identifikasi karakteristik utama dari DApps, memahami hubungan antara DApps dan teknologi blockchain, dan potensi dan tantangan DApps di masa depan. Sebelum kita masuk ke DApps, kita perlu paham sedikit tentang blockchain, karena DApps ini dibangun di atas teknologi blockchain. Nah, untuk blockchain sendiri kita bisa membayangkan blockchain sebagai buku besar digital yang salinannya tersebar di banyak komputer. Setiap transaksi dicatat, divalidasi bersama, dan tidak bisa diubah sembarangan. Karena sifatnya yang terdistribusi dan transparan, blockchain cocok digunakan untuk membangun aplikasi yang tidak bisa dikontrol oleh satu pihak manapun. Lalu selanjutnya kita perlu paham juga apa itu smart contract. Smart contract adalah kontrak yang bisa diprogram untuk apa saja dan tersimpan di dalam blockchain. Dengan smart contract, kita bisa melakukan eksekusi beberapa aturan secara otomatis tanpa adanya pihak ketiga. Dan kontrak ini disimpan di tempat yang sangat aman dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Nah, untuk smart contract juga seperti selembar kertas yang bisa menyimpan banyak kontrak atau instruksi. Kontrak ini seperti aturan-aturan yang bisa dilakukan oleh komputer. Smart contract seperti selembar kertas itu, tetapi dalam bentuk yang lebih canggih dan tersimpan di dalam blockchain. Selanjutnya, untuk kita bisa lebih mudah untuk membayangkan apa itu smart contract, kita bisa membayangkan proses dari vending machine yang mungkin sering kita gunakan sehari-hari. Untuk proses vending machine sendiri itu, kita yang pertama adalah pilih produk, lalu kita melihat harga produknya, lalu masukkan uang sesuai harganya. Mesin lalu akan memeriksa uang yang kita masukkan sudah benar atau belum. Lalu yang terakhir, mesin akan mengeluarkan produk yang sesuai dengan yang kita pilih. Nah, mesin vending machine ini bekerja mirip seperti smart contract di blockchain karena keduanya punya aturan otomatis yang langsung dijalankan jika syarat tertentu dipenuhi. Nah, kita sekarang masuk ke DApps-nya itu sendiri. DApps atau Decentralized Application adalah aplikasi yang berjalan di jaringan blockchain. Nah, aplikasi ini berbeda dari aplikasi biasa yang berjalan di server pusat. DApps tidak punya pusat kontrol, dan berikut ini adalah beberapa ciri khas dari DApps. Yang pertama adalah open source, artinya semua orang bisa melihat dan memverifikasi kodenya. Yang kedua, terdesentralisasi, artinya tidak dikendalikan oleh satu pihak. Lalu menggunakan smart contract, yaitu program otomatis di blockchain, dan biasanya memakai token kripto sebagai bentuk insentif atau alat transaksinya.
Nah, berikut ini adalah komponen dari di apps itu sendiri. Yang pertama ada front end. Front end adalah antarmuka pengguna yang biasanya dibuat dengan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya adalah smart contract. Smart contract adalah logika bisnis dari aplikasinya. Ini ditulis biasanya dalam bahasa seperti Solidity dan dijalankan langsung di blockchain. Lalu yang ketiga adalah blockchain itu sendiri yang berfungsi seperti tempat penyimpanan dan eksekusi smart contract secara terdesentralisasi. Selanjutnya kita mungkin pernah melihat atau mendengar aplikasi di apps itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa contoh di apps yang sudah populer digunakan oleh orang-orang. Yang pertama adalah Uniswap atau platform pertukaran kripto tanpa perantara. Lalu ada OpenSea untuk tempat jual NFT. Lalu ada AAV untuk meminjam atau meminjamkan kripto secara otomatis. Lalu ada Axie Infinity, yaitu game blockchain berbasis NFT yang pernah sangat populer. Nah, ini membuktikan bahwa di apps tidak hanya terbatas pada keuangan, tapi juga merambah ke dunia seni digital dan gaming. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dari di apps itu sendiri. Nah, di apps ini menawarkan banyak kelebihan dibandingkan aplikasi tradisional seperti transparansi dan keamanannya. Semua transaksi pada di apps bisa dilihat oleh siapa saja di blockchain, di jaringan blockchainnya, dan karena sistemnya tidak terpusat, ini bisa lebih tahan terhadap serangan dan manipulasi. Lalu ada bebas pihak ketiga, third party free. Dengan di apps, pengguna tidak lagi memerlukan perantara seperti bank atau penyedia layanan lainnya. Hal ini memungkinkan transaksi langsung antar pengguna dan mengurangi biaya serta meningkatkan efisiensi. Lalu ada innovation opportunities. Di apps ini membuka jalan bagi pengembangan model bisnis baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dengan teknologi terpusat. Dengan potensi ini, pengembang dapat menciptakan aplikasi yang lebih kreatif dan relevan untuk berbagai kebutuhan. Nah, di apps juga punya tantangan, dan ini adalah beberapa yang paling umum tantangan yang dihadapi oleh di apps. Misalnya masih banyak pengguna yang belum memahami teknologi blockchain dan cara kerja dari di apps itu sendiri. Ini karena kurangnya edukasi, dan ini menjadi penghambat untuk adopsi yang lebih luas di masyarakat. Pengalaman pengguna masih belum semudah aplikasi biasa, misalnya perlu dompet digital dan bayar gas fee. Lalu ada skalabilitas. Beberapa jaringan blockchain belum mampu menangani volume transaksi yang tinggi secara efisien. Tantangan ini membuat di apps kurang optimal untuk digunakan dalam skala besar, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Terutama di jaringan seperti Ethereum, bisa menjadi hambatan saat banyak transaksi. Dan yang paling penting adalah smart contract sulit diperbarui. Jadi kalau ada bug di kodenya, ini bisa menyebabkan kerugian besar seperti yang pernah terjadi di beberapa proyek kripto. Nah, kita juga perlu tahu masa depan dari di apps itu sendiri. Masa depan di apps ini cukup menjanjikan, karena teknologi ini akan makin kuat dengan integrasi AI dan IoT, peningkatan kecepatan lewat layer 2 seperti Arbitrum dan Optimism, dan penerapan di sektor publik seperti electronic voting, sertifikasi digital, hingga bantuan sosial. Selain itu, dompet digital dan antarmuka pengguna juga akan makin ramah, membuat di apps lebih mudah diakses oleh siapa saja.
Kesimpulannya adalah DApps adalah jenis aplikasi yang berjalan di atas blockchain. Dengan prinsip terdesentralisasi dan transparansi, DApps membuka peluang besar untuk menciptakan sistem digital yang lebih terbuka, adil, dan aman. Meskipun masih banyak punya tantangan, DApps terus berkembang dan menjadi bagian penting dari masa depan dunia digital kita. Berikut ini adalah referensi untuk materi yang saya sudah berikan tadi. Demikianlah video pembelajaran kita. Semoga teman-teman bisa lebih mengenal tentang aplikasi terdesentralisasi berbasis blockchain. Terima kasih.